warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Diana. Saya dari MN18A kelompok 3 studi kelayakan bisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis usaha dalam bidang jasa. Nah, yang saya ambil di sini usahanya yaitu barbershop retro yang berada di Cikampek, khususnya di Jalan Raya Cikampek, Parakan, Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya di sini materi yang akan dibahas ada 5 materi. Yang pertama ada aspek legalitas, yang kedua ada aspek manajemen, yang ketiga ada aspek pasar, yang keempat ada aspek teknis dan teknis, yang kelima ada aspek finansial. Selanjutnya yang pertama ada aspek legal. Nah, di sini sendiri yaitu barbershop retro Cikampek ini telah memiliki izin usaha dari Dinas Kepala Desa Cikampek Kota. Nah, atas nama Gani Apriyadi dan jenis usahanya yaitu barbershop. Nama usahanya yaitu Retro Barbershop dan lokasi usahanya di Dusun Muara Karya RT 01 RW 08 Desa Cikampek, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada aspek manajemen. Nah, aspek manajemen di sini ownernya yaitu Gani Apriyadi, pengurus usahanya di sini Dani, dan mereka mempunyai 2 hairstylist pertama dan hairstylist kedua, dan salah satu dari mereka merangkap menjadi kasir. Selanjutnya yaitu ada aspek pasar. Nah, aspek pasar ini ada 3, yaitu yang pertama ada pasar sasaran. Nah, pasar sasaran di sini Retro Barbershop yaitu kaum pria yang berumur 8 sampai 50 tahun, khususnya untuk orang dewasa dan anak-anak dan juga karyawan swasta. Dan yang kedua segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar di sini ada geografi. Nah, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Cikampek dan sekitarnya. Nah, yang kedua demografi. Pada Retro Barbershop membagi target ke dalam 3 bagian, yaitu usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Pasar utama yang diincar oleh barbershop yaitu adalah para pelanggan yang bekerja di perkantoran, karyawan, sekolah, dan lain-lain. Dan psikologis Retro Barbershop di sini yaitu melayani pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan serta gaya hidup masyarakat. Dan yang keempat, perilaku sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah seiring berjalannya zaman waktu. Retro Barbershop ini terus melakukan inovasi-inovasi dalam berkreativitas dalam model rambutnya, ya, menyesuaikan lifestyle di era modern ini. Dan yang ketiga yaitu pesaing. Nah, pesaing Retro Barbershop ini ada Ezafar Barbershop, Pomade Barbershop, Barberhood Barbershop. Dan selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Di sini ada yang pertama usaha. Nah, usaha dari Retro Barbershop ini yaitu perawatan rambut khusus untuk pria baik anak-anak maupun dewasa. Yang kedua ada lokasinya. Lokasinya di sini yaitu di Cikampek yang berada di pusat kota, dilalui oleh angkutan umum dan banyaknya kendaraan yang lalu lalang, serta adanya rumah sakit, klinik, apotik, sekolah, dan lain-lain. Serta harganya, harga dari Retro Barbershop di sini yaitu dari mulai 20.000 sampai dengan 30.000. Dan promosi di sini memberikan promo yang menarik, yaitu setiap potong rambut dapat gratis keramas dan hairstyling sampai batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknik. Aspek teknis dan teknik di sini yaitu memberikan pilihan daerah tempat untuk berdasarkan nilai value-nya, yaitu di sini kita ada 3 tempat. Yang pertama Cikampek, Sukaseri, Pamulang. Dan berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi di sini yang dipilih yaitu Cikampek dengan nilai 103. Selanjutnya ada siklus produksi. Nah, di sini siklus produksi pertama yaitu menyiapkan peralatan dan perlengkapan, yang kedua memakai kain tip atau cemek, yang ketiga menanyakan model rambut yang diinginkan, yang keempat memberikan contoh model rambut yang sesuai dengan wajah, dan yang kelima mulai memotong rambut menggunakan alat atau gunting, yang keenam memberikan hasil dan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk kepuasan pelanggan. Selanjutnya
ada tata letak. Nah, tata letak di sini yaitu di sebelah kiri saya ada pintu masuk dan di sampingnya ada kasir, di sampingnya lagi ada waiting room untuk menunggu, dan di depan dari waiting room yaitu ada 2 barber untuk memotong rambut, dan di Retro Barbershop ini juga disediakannya WC atau toilet umum untuk para konsumen. Selanjutnya ada aspek finansial. Nah, aspek finansial di sini yaitu investasinya 80 juta, modal kerjanya 40 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan cost of capitalnya 20%. Penyusutannya yaitu 10 juta, dan vivi kas bersihnya itu 98 juta 45.000. Selanjutnya ada payback period atau PP. Nah, PP di sini yaitu dari 17 juta dibagi 27 juta dikali 12 bulan, hasilnya 7,5 bulan atau dibulatkan 8 bulan. Maka payback periodnya adalah 3 tahun 8 bulan. Selanjutnya average rate of return atau ARR. Nah, ARR di sini rata-rata IT-nya itu 24 juta dan rata-rata investasinya 40 juta. Dan ARR-nya di sini hasilnya 0,60% atau dibulatkan menjadi 60%. Selanjutnya ada net present value NPV. Nah, di sini vivi kas bersihnya 98 juta 45.000, total vivi kas bersihnya 98 juta 45.000, total vivi investasinya 80 juta, total NPV-nya 18 juta 45.000. Maka NPV lebih dari 0, maka usaha ini dinyatakan layak atau baik. Selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR. Nah, di IRR ini perhitungannya menggunakan 2 kali perhitungan, yaitu dengan DP 28% dan DP 30%. Nah, perhitungan dari NPV dengan DP 28%, NPV hasilnya nilai NPV positif, hasilnya 1.352.000, dan perhitungan NPV dengan DP 30% hasilnya nilai NPV sudah negatif atau menjadi minus 352.000. Selanjutnya ada IRR. Nah, IRR di sini hasilnya 28,79 dibulatkan menjadi 28,7%. Selanjutnya profitability index atau PI. Nah, di sini PI-nya 98 juta 45.000 dibagi 80 juta dikali 100%, hasilnya 1,22 kali dibulatkan menjadi 1,3 kali. PI lebih besar dari 1, maka diterima baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari kesimpulan presentasi tadi, maka dengan menggunakan 5 alat ukur dari payback period, average, net present, IRR, dan PI, hasilnya yaitu payback period baik, average rate of return baik, net present value-nya baik, internal rate of return-nya baik, profitability index PI-nya baik, maka semuanya dinyatakan usaha ini baik dengan berjalannya baik. Dan kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.